Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, di malam hari ini teman ya, ada berita yang cukup mencengangkan ya, dimana ada kenaikan BTC sebesar 4,95% ya. Yang tadinya BTC itu berada di area sekitar 26.000 US dollar dan mengalami kenaikan hingga 27.600 US dollar teman ya, untuk resisten tertingginya kalian bisa lihat sendiri, dan saat ini mengalami koreksi sedikit gitu teman. Tentunya ada hal yang menyebabkan BTC itu mengalami kenaikan hingga seperti saat ini cuy. Nah, kira-kira apa sih ya penyebabnya? Jadi kita langsung aja teman ya. Nah, oke, jadi inilah penyebabnya teman ya, dikutip dari theblock.co teman ya. Katanya pengadilan itu memberikan kemenangan kepada Grayscale nih dalam gugatan jangka panjang melawan SEC. Kita tahu ya, Grayscale itu adalah salah satu perusahaan investasi kripto terkemuka, atau bisa dibilang investasi kripto terbesar di dunia gitu teman-teman ya. Dan saat ini mengalami kemenangan oleh SEC yang menyebabkan harga BTC saat ini tuh mengalami pump teman ya, hingga 5,4% di level 27.000 US dolaran lah teman-teman. Oke. Nah, di sini dijelaskan ya, katanya berdasarkan pendapat hakim yang memutuskan kemenangan Grayscale melawan SEC, katanya itu SEC harus meninjau ulang nih proposal ETF Grayscale teman-teman ya. Karena di tahun 2021 perusahaan Grayscale itu sudah banyak ya mengajukan ETF Bitcoin, namun ditolak oleh SEC dengan alasan untuk ETF Bitcoin spot yaitu gampang dimanipulasi. Tapi pihak SEC itu malah menyetujui ETF Bitcoin berjangka teman-teman, dengan alasan nggak mudah dimanipulasi untuk pasarnya gitu teman. Nah, dari gugatan di tahun 2021 itu teman ya, menyebabkan kekalahan ya untuk Grayscale ya, untuk lanjut melawan si SEC itu teman-teman. Karena intinya Grayscale tuh nggak dapat menjelaskan ya teman ya, mengenai bagaimana cara menangani manipulasi tersebut teman ya, sehingga membawa permasalahan itu sampai di tahun 2023 ini gitu teman. Nah, berhubung tadi ada info yang mengatakan bahwa pengadilan itu mendukung Grayscale ya teman ya, untuk gugatan melawan SEC yang menyebabkan harga BTC langsung ngepump tinggi teman ya. Dan di sini pengadilan itu jelas-jelas mengatakan bahwa SEC itu katanya sewenang-wenang dan berubah-ubah ya mengenai peraturannya mungkin teman ya. Karena kita tahu SEC semenjak diketuai Gary Gensler ya, dia itu sewenang-wenang, bahkan area yang bukan yuridiksinya teman ya, yang sering ditentang senator AS itu disikat lah sama SEC ini teman. Jadi SEC itu banyak musuhnya ya di AS sebenarnya teman. Nah, di sini kenapa pengadilan mengatakan SEC itu sewenang-wenang gitu teman ya? Karena katanya itu tindakan sewenang-wenang dan berubah-ubah ya. Ini tuh menjelaskan bahwa komisi itu telah gagal menjelaskan perlakuan berbeda terhadap produk serupa, kata pendapat si pengadilan teman ya. Karena alasan tersebut teman ya, pengadilan itu mengabulkan petisi Grayscale ya, dan membatalkan perintah tersebut atau perintah dari SEC yang tidak menyetujui pengajuan Bitcoin ETF spot itu teman. Dan saat ini SEC itu memiliki waktu 45 hari ke depan ya untuk meminta sidang en bench teman ya, yang berarti sidang ulang dengan ketiga hakim. Katanya selama 45 hari ke depan pengadilan akan mengeluarkan mandat akhir nih yang berisi rincian tentang apa yang terjadi selanjutnya cuy. Dan di sini juga dijelaskan ya, katanya hari ini sirkuit DC memenangkan Grayscale dalam gugatan teman ya, yang menantang keputusan SEC yang menolak konversi GBTC menjadi ETF teman ya. Dan di sini tim Grayscale juga nggak tinggal diam teman, meskipun mereka sudah memenangkan lawan SEC. Penasihat hukum Grayscale itu katanya secara aktif akan terus meninjau ya rincian yang diuraikan dalam pendapat pengadilan yang akan mengambil langkah selanjutnya dengan SEC gitu teman ya. Mungkin sembari menunggu 45 hari tadi teman ya untuk SEC teman. Dan menurut Grayscale ya, ini adalah salah satu langkah maju yang luar biasa ya buat semua atau bagi investor Amerika dan ekosistem Bitcoin teman ya. Nah, atas info kemenangan Grayscale melawan SEC ini ya, ini menyebabkan harga dari BTC itu ngepump gila teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ngepumpnya itu cukup tinggi banget ya, tiba-tiba gitu teman ya. Padahal sebelumnya Didi mengira itu BTC itu akan satu aja ya, karena potensi BTC dengan sentimen-sentimen yang ada itu cukup membuat BTC itu lebih cenderung akan mengalami penurunan gitu teman. Tapi karena kemenangan Grayscale ini menyebabkan harga BTC itu berbalik arah gitu teman. Oke,
Jadi ini potensinya cukup bagus karena kemenangan Grayscale ini teman ya akan menjadi sebuah peluang teman ya untuk perusahaan manajer aset yang saat ini mengajukan pengajuan ETF Bitcoin Spot itu disetujui teman. Dan di sini ya di GitLab atau di grup Telegram Didi juga sudah menginfokan hal ini gitu teman. Nah, hal ini tuh membuka jalan bagi spot ETF Bitcoin pertama di AS yang nantinya akan disetujui gitu teman ya. Nah, kemarin juga ya teman ya di GitLab teman ya Didi juga sudah men-share sebuah postingan. Apakah ini pertanda bull run mulai Maret 2024? Bagaimana menurutmu? Nah, di sini Didi itu memposting teman ya postingan pengajuan ETF ya dari mulai BlackRock, Bitwise ya, Vaneck ya, Fidelity dan masih banyak lagi teman di sini teman. Nah, karena kemenangan Grayscale ini memungkinkan ya perusahaan-perusahaan aset manager ini akan disetujui ETF gitu teman. Mudah-mudahan teman. Oke, karena di sini kalau kita lihat untuk final deadline-nya itu hingga bulan 3 ya, tanggal 15 sampai tanggal 19 ya. Ini bulan 3 2024 ya, alias bulan Maret 2024 teman. Nah, potensi kalau misalkan ETF Bitcoin Spot ini disetujui ya, potensi akan terjadinya ledakan ya, karena perputaran uang untuk aset manajer ini cukup besar banget teman-teman. Oke, so bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini atas kemenangan Grayscale melawan SEC? Apakah kalian tetap yakin bullish untuk BTC menjelang halving di 2024? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang dititah untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.